Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pamong, perkenalkan saya Desiska Putri Ristiarini, mahasiswa PPG Daljab periode 1 tahun 2021 Universitas 11 Maret, bertugas di SMK Harapan Bersama Kota Tegal. Izinkan hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan UKIN perekaman pembelajaran via Zoom Meet. Berikut identitas saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, salam sehat juga di tengah kondisi yang seperti ini. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada Akbar, Daniel, Mas Eka, Muti, Mbak Najwa, terima kasih semuanya yang sudah bersedia untuk hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok yang Ibu adakan ya. Sebelum kegiatan kita mulai, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa? Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muti sudah memimpin doa. Untuk mengawalinya, Ibu pengen sedikit mendengarkan cerita tentang keadaan kalian masing-masing di rumah ya. Keadaannya gimana, kondisinya seperti apa, Ibu minta tolong diceritakan. Silakan dari Mas Akbar dulu. Keadaannya gimana Bar di rumah? Ya, alhamdulillah sih udah sedikit membaik sih, Bu. Keluarganya sehat, Mas? Alhamdulillah. Ya, di lingkungan gimana? Ya udah sedikit membaik sih, nggak terlalu parah kayak kemarin-kemarin. Oh iya, alhamdulillah ya. Mas Daniel, gimana keadaannya? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Mas Eka? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya, walaupun kita berada di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini ya, darurat sekali untuk pandeminya semakin meningkat ya. Jaga kondisi juga pesan Ibu untuk kalian semua, jaga kondisi, tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum Ibu mulai juga, Ibu menanyakan kembali ya, apakah dari Mas Akbar, Muti, Daniel, Mas Eka, Najwa bersedia dengan ikhlas untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok yang Ibu laksanakan? Ya, bersedia, Bu. Bersedia ikhlas ya, tanpa paksaan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, di sini sudah hadir semua. Nanti silakan seperti biasa kalian mengisi kolom presensi di kolom chat bagian bawah. Ya. Ibu ada ice breaking mungkin dari Mas Akbar sama Mbak Muti udah pernah dengar ya karena kemarin sudah ikut. Untuk yang lain Ibu ada ice breaking, permainannya seperti ini. Permainannya adalah ketika kelipatan 3 itu diganti dengan kata door. Kita berhitung dari 1 sampai 21 saja ya, yang sederhana. Nanti setiap kelipatan 3 diganti dengan kata door. Nanti yang tidak bisa menjawab ya, nanti diberikan hadiah ya untuk menyanyikan lagu Balonku Ada 5, tetapi huruf O di setiap kata di setiap lagu balonku itu diganti dengan huruf I. Paham sampai sini? Paham permainannya? Paham, Bu. Yang lain, Mbak Najwa, Daniel, paham?
Paham, Bu. Paham ya? Nanti urutannya berarti ingat urutannya dari Muti, Daniel, Eka, Akbar, Najwa. Nanti muter lagi ke Muti, Daniel, Eka, Akbar, Najwa. Seperti itu ya. Setiap kelipatan 3 diganti dengan kata dor. Paham? Setiap kelipatan 3 diganti dengan kata dor. Oke? Ya. Ibu mulai. Dari Ibu. 1. Muti? 2. Daniel? 2. 3. Ya, Daniel salah. Harusnya kata 3 itu diganti dengan kata dor. Paham? Ya, silakan Mas Daniel. Urutannya siapa dulu, Bu? Urutannya tadi Muti, Daniel, Eka, Akbar, sama Najwa. Gak apa-apa, silakan Mas Daniel untuk menampilkan lagu Balonku Ada 5, tetapi setiap vokal O diganti dengan I. Silakan, nggak apa-apa. Ayo, berikan semangat sama Mas Daniel. Ayo. Ayo Daniel. Ayo Daniel, kamu bisa. Ayo. Bilinki idilimi. Terus? Ripiwi. Huruf O-nya aja diganti I. Huruf O-nya aja diganti I. Balin. Ya. Balinku A. Balinku ada 5. Ya, terus? Rupawa. Rupa-rupa. Warnanya. Terus? Balinku ada. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa. Lagunya. Kalau salah nggak apa-apa. Ayo kita nyanyi sama-sama ya untuk menyemangati Mas Daniel dengan balonku ya. Balinki ada 5. Terus rupa-rupa. Ayo Mas Daniel. Warnanya hijau, kuning, labu, merah, muda, dan biru. Meletus balin. Meletus balin hijau. Dir. Hatiku sangat tenang. Kok senang. Balinki tinggal. Bilinki tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Ternyata Mas Daniel masih harus dilatih ya, harus dituntun untuk menyanyikan balonku ya. Nanti dilanjut Mas Eka, Akbar sama Najwa. Najwa terakhir, nanti muter lagi ke Muti. Silakan Eka. 4. Akbar. 5. Najwa. 7. Muti. 8. Daniel. Dor. Ya, udah cukup ya? Cukup ya? Ya cukup. Ya, terima kasih udah mengikuti ice breaking yang Ibu berikan. Gimana perasaannya? Sudah agak membaik? Sudah bisa lanjut untuk materi berikutnya apa gimana? Sudah membaik, Bu. Sudah membaik ya. Di konseling ini ya, di konseling kelompok ini Ibu sekilas menjelaskan saja ada tujuannya. Tujuannya itu adalah agar anggota kelompok itu mampu menganalisa masalah yang dialaminya dan yang menjadi penyebab kenapa siswa itu mempunyai masalah. Yang kedua, ya setiap anggota kelompok itu mampu membangun perasaan empati terhadap anggota lain terhadap masalah yang dibahas dalam konseling kelompok ini. Ketiga, anggota kelompok itu mampu mengelola idenya, pendapatnya, dan gagasannya dalam mencari solusi masalah yang dihadapi. Ya, tadi yang seperti Ibu bilang, kalian itu harus aktif,
memberikan pendapat kalian, karena dalam konseling kalau tidak aktif bukan namanya konseling kelompok, seperti itu ya. Keempat, anggota kelompok mampu menyusun solusi atas masalah yang diselesaikan dalam konseling kelompok. Jadi nanti masalah siswa yang dipilih, Ibu harapkan dia dapat menyusun solusi dari masing-masing anggota kelompok yang diberikan oleh masing-masing anggota kelompok, dia itu mampu menyusun solusi untuk kedepannya itu mau seperti apa. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah yang namanya di dalam konseling kelompok itu ya, secara garis besar adalah layanan yang diberikan oleh konselor atau tenaga profesional konseling untuk membantu kelompok menyelesaikan masalah secara bersama-sama serta mengatasi potensi yang ada pada anggota kelompok. Ya, tadi awal pertemuan Ibu sudah menyampaikan bahwa nanti di sini ya, di dalam Zoom ini, kelompok ini, nanti kalian namanya adalah anggota kelompok dan Ibu sebagai konselor di dalam konseling kelompok. Konseling kelompok itu secara garis besar seperti ini. Kalian itu nanti dari kelima anggota ini menyampaikan unek-uneknya, masalahnya masing-masing, disampaikan masalahnya apa, ya, terus nanti kalian memilih satu masalah yang menurut kalian itu berhak untuk diselesaikan atau itu masalah yang urgent untuk diselesaikan. Setelah masalah itu diselesaikan, ya, yang masalah yang dipilih itu dia itu wajib menceritakan secara terbuka masalahnya. Ya, terbuka diceritakan semua masalahnya. Setelah diceritakan, anggota kelompok yang lain bisa bertanya tentang masalah yang dia alami. Ya, bertanya. Setelah bertanya, ya yang konseli yang dipilih masalahnya bisa mengerti kesalahan, kekurangan dia apa, kelemahannya dia apa, dan yang harus diperbaiki itu di bagian mananya. Ya, setelah itu yang lain memberikan solusi juga. Kamu harusnya seperti ini. Misalkan seperti itu ya, memberikan jalan keluar. Nah, selanjutnya akhir ya, untuk konseli yang dipilih masalahnya itu menetapkan solusi yang akan dilakukan nantinya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu ya pelaksanaannya nanti. Nanti juga akan ada pemutaran penguatan untuk masalahnya kamu ya. Terakhir adalah nanti akan ada relaksasi agar semua anggota yang ikut di sini walaupun masalahnya belum dibahas tetapi dia bisa seenggaknya rileks untuk melepaskan semua masalahnya. Nanti di sini adalah masalah yang dibahas itu satu dulu, untuk pertemuan berikutnya satu lagi sampai ke 5 masalah dalam anggota ini itu terselesaikan semua ya. Dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas konseling ya. Kalian tidak main-main dalam konseling kelompok, ada yang namanya asas, aturan ya, ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan. Yang ketiga adalah adanya kerahasiaan. Setiap masalah yang dibahas di sini adalah sifatnya rahasia, tidak boleh diceritakan di luar forum kegiatan ini. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Ya, selanjutnya ada role limit. Role limit itu adalah batasan peran agar konseli itu memahami perannya dalam proses konseling dan tidak tergantung pada konselor. Dan selanjutnya ada time limit. Time limit di sini tadi seperti Ibu bilang, kita dibatasi dengan waktu 1 jam pertemuan, ya, hanya 1 jam. Nanti untuk berikutnya kita bahas permasalahan yang lain dari kelompok yang lain. Selanjutnya action limit. Action limit Ibu harapkan nanti masalah yang dipilih, Ibu harap yang menceritakan atau yang menanggapi, Ibu harap jangan terlalu tindakannya jangan terlalu kayak membanting HP, kalau emosi ya, juwetnya itu sampai seperti itu, jangan sampai ya, karena adanya aturan action limit. Di sini sebelum kita mulai, kita ada yang namanya sudah siap untuk melangkah ke tahap inti? Atau ada pertanyaan? Siap. Siap ya. Berarti ini kita jam 9 ya. Kita mulai jam 9, nanti kita akhiri pukul 9.45 ya. Sepakat? Sepakat ya?
Ya. Ya, Bu. Silakan kalian letakkan tangan di dada kiri kalian. Kita ucapkan janji ini bersama-sama dan kita resapi karena janji adalah hutang. Ibu harap semua yang kalian dengar, kalian lihat di kegiatan kali ini tidak diceritakan ke siapapun selain kita berlima, karena di sini yang tahu hanya kita berlima, berenam dengan ibu. Ya, silakan tangan di atas dada sebelah kiri, ikuti kata-kata ibu ya. Janji anggota konseling. Janji anggota konseling. Saya, silakan sebut nama masing-masing. Saya Sunafar. Berjanji dengan Dan- ini berjanji menyatakan bahwa segala informasi segala informasi yang saya dengar dalam konseling ini, Saya dengar dalam konseling ini. saya sanggup dan bersedia menerima, Saya menyimpan, menjaga dan merahasiakan dari orang lain di luar anggota ini. Ya. Kalian sudah saling kenal atau belum? Sudah saling kenal atau belum? Ibu tanya. sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah. Ya, mungkin ini dari satu kelas, jadi kalian sudah saling kenal ya. Dari Akbar, silahkan mengumpulkan masalah yang menurut Akbar itu perlu untuk diselesaikan ya. Nanti dilanjut dari Daniel, Mas Eka, Muti, dan terakhir Mbak Najwa. Silahkan Akbar untuk disampaikan masalahnya. Iya, terima kasih Bu Desis Kak. Ya paling sih, masalah ini, masalah akhirnya nggak bisa kemana-mana gara-gara PPKM. Itu sih, cukup itu doang. Berarti akibat PPKM ya, Mas Akbar. Iya. Ada lagi Iya, yang Bu. mau disampaikan? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Dilanjut ke tadi siapa urutannya? Daniel. Ya, Daniel silakan. Gak ada, Bu. Gak ada problem apa-apa. Belum ada. Berarti ikut konseling kelompok karena ingin menyumbangkan idenya, seperti itu? Iya, Bu. Oh, iya ada. Nanti aku dapat aja. Terima Ya. kasih. Muti, silahkan. Kalau Muti lebih suka menunda pekerjaan gitu loh, Bu. Lebih suka menunda pekerjaan. Kalau misalkan ada PR atau apa, pasti nanti dikerjainnya itu 1 hari sebelum hari pengumpulan. Gitu loh, Bu. Hari H. Mm-mm. Oh iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja, Bu. Ya, Mbak Najwa. Masukkan belajar sih, Bu. Kenapa, Nok? Ini udah kelas 10. Guru-guru cuma ngasih materi terus habis itu sama tugas. Kayak nggak ada penjelasan sama sekali lah. Nah itu kayak yang bikin bingung gitu loh. Sampai nggak paham apa yang di materi itu. Nah pengenin aja ini nanti pas di kelas 11 itu kayak setiap mata pelajaran itu klasmate biar guru itu sama murid bisa interaksi dan murid itu juga paham. Seperti yang sekarang inilah ya, kayak kemarin mengadakan daring via Zoom kayak gitu. Apalagi kalau misal sama kayak matematika, kan itu luas. Kali ada murid yang paham kan, jadi satu biasanya guru yang nyalain murid, kamu nggak paham gitu, kenapa kamu nggak tanya? Ya, ya paling kayak matematika yang butuh penjelasan secara detail ya harusnya dipertemukan secara tatap maya seperti itu ya Mbak Najwa. Ya kurang lebih seperti itu ya. Menginginkan adanya pertemuan lewat tatap maya seperti itu ya. Ya terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Eka terakhir.
Ya Bu, mungkin kalau saya sendiri lebih ke arah personal ya Bu. Mungkin Ya, teman-teman di sini silakan. mungkin rata-rata udah pada tahu kalau kemarin saya sempat ada konflik sama kakak kelas satu organisasi kebetulan. Kenapa? Saya sempat ada konflik sama kakak kelas gitu. Ada konflik dengan kakak kelas, bisa maksudnya intinya aja. Konflik dengan kakak kelas ya. Iya. Ya. Dari kelima masalah ini, silakan kalian pilih masalahnya siapa yang mau dibahas. Ananda Eka. Masalahnya Eka. Masalahnya Eka gimana? Yang lain setuju? Setuju. Ya. Ibu persilakan ke Mas Eka untuk menceritakan masalahnya. Baik Bu, terima kasih. Sebelum saya ceritakan masalah ini kan ada pihak yang terkait ya. Untuk pihak yang terkait ini apa perlu disensor namanya atau bagaimana? Sensor saja namanya. Jangan sebutkan nama. Silakan. Jadi awal kronologinya itu tanggal 7 Juli. Ya. Kurang lebih jam 5:30. Saya itu kan lagi nunggu azan maghrib sambil baca-baca soal. Data seluler HP saya itu nyala Bu, jadi kalau ada WA masuk itu ada notif masuknya. Iya. Pas saya baca-baca soal ternyata ada notif WA masuk. Setelah saya cek ternyata dari kakak kelas OSIS, sebut aja kakak kelas A. Ya. Kakak kelas A ini WA saya bilang gini, bisa bikin artikel enggak? Ya. Terus saya jawab enggak, soalnya yang pertama saya itu belum pernah sama sekali bikin artikel. Yang kedua, posisinya saya lagi mau ikut Olimpiade tanggal 9 Juli sama tanggal 11 Juli. Yang tanggal 9 Juli saya ikut bidang fisika, yang tanggal 11 bidang fisika sama bahasa Indonesia. Jadi kalau ikut Olimpiade gitu kan pasti dikasih kisi-kisi ya Bu. Biasanya per bidangnya itu rata-rata 8 materi, jadi 8 kali 3 total keseluruhan 24 materi yang harus dipelajari. Ya. Jadi kalau konsep belajarnya saya, kalau udah dibagi kisi-kisi, itu misal hari Senin itu materi 1, materi 2, kayak rangkuman gitu lah Bu. Nanti untuk Selasanya lebih ke soal pembahasan materi 1, materi 2 biar lebih masuk gitu lah Bu. Nanti untuk Rabunya materi 3, materi 4, Kamisnya soal pembahasan dan seterusnya. Jadi emang benar-benar setiap hari itu udah dijadwalin masing-masing. Jadi setiap hari emang benar full. Udah ditariknya juga. Jadi kalau semisal saya bilang nanti Kak saya usahain, saya ini barangkali nanti seolah-olah saya ngasih harapan kalau saya itu bisa kerjain artikel itu. Tapi saya sama sekali belum pernah bikin artikel, sama takutnya barangkali pekerjaannya saya yang malah nggak handle. Iya. Tadi niat awalnya saya emang mau itu Bu, kayak saya kan kalau belajar itu mulai dari jam 7 sampai biasanya perharinya itu istirahat jam 12 siang buat sholat ada apa, nanti lanjut sampai jam 9. Biasanya saya kalau belajar itu diluangin 20 menit sebelum tidur buat refresh otak. Jadi biar nggak sepaneng gitu. Iya. Tadi niat awalnya yang 20 menit ini buat searching di Google, entah tutorial di YouTube kayak apa sih itu artikel, gimana sih cara bikinnya gitu Bu. Barangkali saya bisa bantu dikit-dikit lah Bu. Iya. Udah tuh awalnya saya mau bantu gitu. Saya lanjut baca-baca, udah sholat udah apa, kira-kira jam 6 lebih berapa menit itu ada WA masuk dari kakak kelas A itu. Iya. Kakak kelas A ini bilang gini, jangan sok puitis di sosmed, salah kiranya bisa ngerangkai kata. Terus si kakak kelas A ini dibawanya dari kakak kelas B. Ternyata kakak kelas A ini disuruh sama kakak kelas B. Oh iya. Ya. Terus? Pas itu pas dibilang sok puitis agak jengkel
Gimana ya Bu? Soalnya kan yang pertama, kalau itu kan berarti menyinggung masalah WhatsApp ya, status WhatsApp. Yang pertama persi kebagian orang itu masing-masing Bu. Kadang ada yang senang dikit langsung di statusin, sedih dikit langsung di statusin. Jadi menurut saya kalau misal merasa risih atau keganggu sama status orang, postingan orang kan sekarang ada fitur yang namanya bisukan status. Iya. Ya, itu tinggal dibisuin aja statusnya, udah kan selesai. Yang kedua, di situ kan jadi posisinya kan dia minta tolong. Kita minta tolong ke orang, terus orang itu nggak bisa nolong kita karena emang lagi sibuk sama masalahnya, sama pekerjaannya sendiri. Apa boleh malah kita istilahnya kayak ngatain atau apa gitu? Memaksakan diri. Iya. Ya, terus kayak nggak tahu itu, aku nggak lihat posisinya orang itu gimana. Terus besoknya sebenarnya aku nggak masalah sih kritis, soalnya kan itu hak dia mau berpendapat apa sama saya. Lah yang dirasakan Mas Nanda sendiri itu berarti apa ya, kayak perasaan gedeg ya tadi ya, seperti yang Mas Nanda bilang ya, juwet lah ya istilahnya ya. Terus kayak masalah seperti ini kok kayak dibesar-besarkan seperti itu Mas Nanda. Secara tidak langsung seperti itu. Iya. Oh iya. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya ke Mas Nanda Eka, silakan. Masing. Mungkin kamu belum begitu kenal sama kelas B. Nah, sedangkan yang A itu sudah mengenal banget sama kelas B ini. Kalau si KKB ini itu sifatnya emang ya gitu, rada keras. Yang lain? Akbar kayaknya mau menyampaikan sesuatu, silakan. Atau Najwa? Iya, Bu. Ya, silakan. Izin bicara. Untuk konteksnya di permasalahannya tadi si Mas Eka, untuk Mas Eka sendiri sampai sekarang masih mempermasalahkan itu dengan sikap kelas B enggak? Kalau untuk masih mempermasalahkan atau enggak, mungkin waktu emosi udah di hari itu aja ya. Kalau udah kesini ya udah kayak lupa sendiri sama masalah sih. Kalau misalkan ternyata nih besok atau lusa atau di kemudian hari itu dia bikin permasalahan seperti itu lagi, Mas Eka mau ngapain? Ketika dia bikin permasalahan lagi seperti itu kan pasti nanti itu ya Bu, kayak untuk permasalahan ini udah ditegur, tapi kalau misal ada pengulangan lagi ya gimana, orang katanya itu sifat kakak kelas begitu. Iya. Berarti harus sifatnya gitu lagi ya, mungkin saya harus menyesuaikan dengan sifat kakak kelas B ini. Iya. Ya Bu, berarti mau nyampein lagi Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan kakak kelas B ini minta tolong kamu lagi, tapi kamu yang lagi sedang, terus kakak kelas B ini minta tolong kamu buat bikin artikel, kira-kira kamu bakal usaha enggak? Kalau usaha sih pasti ada ya. Kayak contohnya waktu kemarin pas MPLS, kebetulan kan saya masih ada persiapan buat Olimpiade. Saya juga menyampingkan untuk Olimpiade sendiri buat mentingin MPLS gitu. Ya. Berarti bersedia ya? Bersedia Bu. Berarti dalam hal ini Mas Eka masih kurang nyaman
dengan keadaan itu atau gimana? Saya kan kebetulan orangnya emang benar-benar nggak mau sampai ada masalah apapun ya, apalagi ini sama kakak kelas. Ya. Jadi kalau ini kan konteksnya saya udah ada masalah sama kakak kelas. Saya sendiri kalau udah ada masalah tuh kayak kalau udah depan sama orang yang bermasalah sama aku tuh rasanya kayak kurang nyaman tuh walaupun masalah yang gitu udah selesai. Ya, mungkin bisa Ibu garis bawahi permasalahannya Mas Eka itu, Mas Eka walaupun permasalahan itu sudah selesai, tetapi Mas Eka pengen menghilangkan rasa ketidaknyamanan saat bertemu dengan orang yang Mas Eka anggap masalah. Dari ketidaknyamanan tersebut, Ibu pengen tahu dari Mas Eka itu dampak yang Mas Eka rasakan apa sih? Jadi kalau misalnya Bu, mungkin sebelum ada permasalahan ini, kemarin kalau ada di OSIS ada nimbung apa, saya ikut nimbung. Kalau setelah ada permasalahan ini, kalau ada kayak bikin diskusi atau apa, aku jadi kayak males ikut. Yang lain barangkali bisa memberikan solusi dari permasalahan Mas Eka, silakan. Najwa, ada yang mau disampaikan untuk Mas Eka? Kalau misalnya Mas itu ngechat Nanda lagi ya, yang hal nggak penting, nggak usah ditanggepin gitu loh, usah dirawat, biarin aja. Kayak ditanggepin tapi seperlunya aja gitu. Tetap harus ada sopan santunnya juga. Seperlunya, sepentingnya aja, nggak palesnya. Kayak gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanannya Mas Eka, menurut Najwa, caranya gimana? Ya, kayak berusaha biar apa ya, gimana sifatnya kakak kelas itu yang kayak gitu, terus berinteraksi, tetap berinteraksi, tapi kayak senyamannya Nanda aja. Udah? Akbar, silakan. Ya, Bu. Untuk si Eka sendiri sih ya, lebih baik kalau misalkan ya tadi misalkan tidak bisa buat membantu, ya bisa menolak secara halus. Untuk ketidaknyamanan Mas Eka saat bertemu dengan orang yang bermasalah tersebut, menurut Akbar, caranya gimana? Kalau misalkan ketemu sama orang yang kita nggak suka dan kita nggak nyaman ya, ya coba aja, nggak usah dihindari. Senyum, sapa, santun gitu aja udah. Tetap jadi pribadi kamu yang baik aja. Muti? Kalau dari Muti sendiri, kalau misalkan kakak kelas ini chat kamu lagi, terus ada apa-apa, itu kamu tanggapin aja. Saran aku aja sih, kamu kalau misalkan kakak itu chat lagi, kamu balas aja. Gimana pun itu, kakak kelas kan udah chat panjang lebar. Jadi tuh, kamu sebisanya kamu tuh balas. Sudah, Bu. Sudah. Gimana Mas Eka? Dari solusi teman-temannya ada yang serik di hati atau masih ada yang ganjel? Udah sih Bu, udah mendingan. Ya. Yang kata Akbar, balasan saya kurang sopan, saya akui kurang sopan ya Bu. Kayak semisal pada awal cerita saya yang kakak kelas A itu menurut saya bilang enggak, soalnya itu udah mepet mau azan maghrib Bu. Jadi saya balas singkat gitu, mau ambil air wudhu. Ada lagi? Sudah? Mungkin di sini Ibu sedikit menyimpulkan saja ya. Untuk Mas Eka, Ibu harap semakin kamu menghindari suatu masalah, masalah itu tidak akan selesai. Ya, hadapi intinya. Saat kamu bertemu dengan orang yang tidak kamu suka, tetap kamu hadapi dia dengan tadi seperti Mas Akbar bilang, tanggapi dengan senyum, sapa, salam. Yang kedua, sebenarnya permasalahan di sini itu adalah kesalahpahaman. Satu adalah hanya kesalahpahaman, bukan karena Mas Eka tidak suka dengan kakak kelas A, bukan karena Mas Eka tidak suka dengan kakak kelas B, dan sebaliknya bukan karena kakak kelas A dan kakak kelas B tidak suka dengan Mas Eka.
Tetapi awal mula dari permasalahan ini adalah karena kesalahpahaman, salah komunikasi saja. Gimana sekarang Mas Eka, apa dari Mas Eka merasa tadi ketidaknyamanan tersebut dari ungkapan solusi yang dicarikan oleh teman-teman, disampaikan oleh teman-teman, apa sedikit bisa melegakan hati Mas Eka atau Mas Eka masih sedikit mengganjal? Untuk saya bisa menceritakan saja itu udah kayak udah plong loh Bu. Terus iya. terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngasih solusi buat saya. Mungkin nanti Mas Eka membuat ini yang akan Mas Eka lakukan, tadi juga Mas Eka sudah menyebutkan, nanti Mas Eka akan melakukan seperti ini, tadi sudah disebutkan, nanti silakan dibuat self-help-nya. Ini ada sedikit motivasi, akan memutarkan sebuah video pendek tentang motivasi. Tak seorang pun sempurna. Mereka yang mau belajar dari kesalahan adalah bijak. Mereka yang mau belajar dari kegagalan adalah inspiratif. Mereka yang tak mundur dan terus berjuang adalah pahlawan. Ya, tadi bisa diambil segi positifnya ya. Semua orang itu layak untuk sukses. Sebelum ke tahap akhir, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan relaksasi. Ibu minta silakan pejamkan mata kalian nikmati untuk relaksasi ini. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Silakan ikuti Sekali lagi. Perintahnya. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan dan sambil nikmati silakan lagunya. Pejamkan mata Anda. Gimana setelah video relaksasi tadi? Mas Eka, Lumayan, gimana? Yang lain? Alhamdulillah udah lebih bisa relax dari sebelumnya. Ya, alhamdulillah ya, pertemuan kita pada pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam, permasalahannya sudah selesai. Ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akbar, Daniel, Eka, Muti, dan Najwa. Di sini Ibu akan menanyakan ke kalian kesan, pesan, dan harapan seperti biasa yang ingin kalian sampaikan di momen ini. Silakan dari Akbar dulu. Untuk kesannya ya Bu, untuk kegiatan konseling kelompok memang semakin menarik sih. Untuk harapannya sering-seringlah ngadain konseling kelompok. Mas Daniel, silakan. Ya Bu, kesannya sih konseling kelompok kayak gini bisa membantu yang punya masalah ya Bu. Ya, terima kasih Mas Daniel. Mas Eka? Ya Bu, untuk kesannya baik sekali ya Bu. Udah cukup, terima kasih. Cukup. Mbak Najwa? Biar apa ya, rasanya belum Bu, jadi nggak ada mendem yang dipendam masalah. Harapannya apa? Ya, bisa diterapin terus pertemuan via Zoom ini diterapin di sekolah lah. Dah. Muti masih on? Pesan Muti buat ini ya Zoom kelompok kayak gini tuh benar-benar dibutuhin banget gitu loh. Buat siswa yang lain juga. Sudah Bu, itu aja. Sudah ya. Ya, Ibu terima kasih karena kalian sudah menyampaikan kesan, pesan, dan harapannya. Silakan untuk dipimpin doanya. Kegiatan kita sudah selesai. Dipimpin doanya terlebih dahulu, doa penutupnya Muti. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Muti. Dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan konseling kelompok kita sudah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu
memohon permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan konseling kali ini Ibu ada sedikit kesalahan atau ucapan yang keliru yang menurut kalian salah paham ataupun ada kekeliruan yang menyakitkan hati kalian. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ataupun permasalahan kalian belum selesai, nanti bisa kalian chat Ibu lewat WA-G ya. Kurang lebih ya, tidak usah panjang lebar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.